Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara bertanya kenapa atau untuk apa aku hidup di tahun 2022 ini? Atau pernahkah saudara merenungkan dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, dari sekian juta orang penduduk Indonesia, kenapa saya tidak terinfeksi COVID? Atau kita berkata, Tuhan, dari ribuan orang yang mati karena COVID, tetapi kenapa saya yang juga terinfeksi COVID, tapi saya tidak mati? Saudara, kalau pertanyaan itu kita tanya pada diri kita dan kita bertanya kepada Tuhan, maka sesungguhnya saya mau katakan kepada kita bahwa salah satu alasannya adalah supaya saudara dan saya tahun ini kita bisa berbuah. Kita memang sudah berbuah. Tapi Tuhan inginkan kita berbuah lagi, dan buah kita banyak. Sehingga kita bisa terus memuliakan Tuhan Allah yang mengasihi kita. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di tahun ini itu anugerah luar biasa. Tahun yang lalu kita diminta untuk kita bertumbuh dalam iman, supaya kita terus mengarah kepada Kristus. Dan di dalam pertumbuhan di tahun 2021 ada banyak himpitan yang menghimpit kehidupan kita, saudara. Ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, kesehatan ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Itu menghimpit kehidupan kita di tahun yang telah lalu, saudara. Banyak air mata kita rasakan, banyak duka cita yang kita rasakan, saudara. Sampai kita bertanya, Tuhan, sampai kapan ini bisa tetap ada? Dan kapan semua ini berlalu? Masih ingat saya, saudara. Amat jelas dalam pikiran saya, di mata saya, saudara. Ketika itu seorang jemaat yang masih muda, dia harus diisolasi karena COVID. Lalu saya coba telepon, berbicara, kasih kekuatan, mendoakan dia, saudara. Tapi ada satu hal yang mengejutkan saya. Pada waktu itu, saudara, saya WA kepadanya. Saya katakan, bagaimana keadaanmu? Dia mengatakan, Musa, keadaan saya drop. Bayangkan, saudara. Dia diisolasi. Saya nggak berani menelepon orang tuanya. Saya berdoa, ajak dia berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Enggak lama kemudian kabarnya dia telah meninggalkan dunia. Oh, saudara dikasihi Tuhan, tidak gampang. Sehingga ketika saudara dan saya ada di sini, kita berdiri hari ini, kita mengakui semua ini ada kemurahan Tuhan. Dan kita bertanya, Tuhan, apa maksudmu? Kami ada, aku ada di tahun yang baru ini. Kita diminta, saudara, untuk menghasilkan buah. Ini tema tahun kita hari ini, saudara. Tahun ini kita diminta supaya kita bisa berbuah bagi banyak orang, sehingga melaluinya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Tetapi saya katakan juga bahwa untuk kita berbuah tidak semudah yang kita pikirkan, saudara. Ada tantangan yang begitu berat. Pergumulan rumah tangga akan tetap ada. Pergumulan ekonomi akan tetap ada. Kehilangan orang yang kita kasih akan tetap ada. Tapi dalam konteks kerajaan Allah, dalam konteks kehidupan kita berbuah kepada Kristus, maka kita memiliki tantangan yang paling utama di tahun ini adalah kepalsuan, saudara. Inilah tantangan kita. Sebagai orang Kristen, memang kita akan menghadapi tantangan di luar gereja.
di dunia ini, tetapi kita juga menghadapi tantangan di dalam internal kita, di mana kita melihat kepalsuan yang itu membuat kita menjadi tawar hati dan kita mulai kecewa karena melihat ada orang-orang yang kita lihat dia rajin beribadah, kita lihat dia begitu saleh, tapi ternyata kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang menghasilkan buah. Saudara, kita akan lihat ya, dari bagian ini indah sekali saudara. Ilustrasi ini, perumpamaan ini saudara, begitu populer. Begitu populer bagi banyak orang. Dan ini adalah sebuah perumpamaan yang ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan juga kepada para murid. Dan hanya ada di kitab Matius, dan yang luar biasanya Yesus langsung memberikan penjelasan tentang artinya saudara. Kita belajar ya dari sini saudara ya, supaya kita kuat menghadapi kehidupan tahun ini. Sabar saudara, ini saudara. Kalau kita baca tadi, dengan jelas sekali Yesus menyampaikan atau menjawab pertanyaan para murid yang berkata apa artinya perumpamaan itu. Kita lihat bersama bahwa Tuhan Yesus adalah penabur benih yang baik atau gandum itu. Iblis adalah musuh yang menaburkan benih belalang. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah atau orang yang percaya kepada Kristus. Sedangkan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Dan ladang adalah dunia termasuk gereja. Waktu menuai adalah akhir zaman. Para penuai adalah malaikat. Si jahat dan orang jahat akan dikumpulkan dan dibakar sama seperti lalang. Orang benar akan dikumpulkan bersama untuk memperoleh pahala atau upah dan dibawa ke hadirat Allah. Ini penjelasan yang telah dijelaskan oleh Kristus sendiri saudara. Sehingga kita bisa melihat apa sih maksudnya ini. Tapi yang paling penting untuk kita pada hari ini adalah kita mau belajar saudara. Pelajaran apa yang bisa kita lihat dari perumpamaan lalang di antara gandum. Yang pertama saudara, Allah mengizinkan orang benar dan orang jahat hidup bersama. Kita tahu tadi saudara perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus bukan? Bahwa di antara gandum itu ada yang menaburkan benih lalang saudara. Lalu kemudian para hamba itu ketika mengetahui keadaan seperti itu, mereka mencoba untuk menyingkirkan, untuk mencabut lalang itu dari gandum. Tapi petani itu mengatakan nyanda. Nin boleh. Karena memang lalang ini saudara sebetulnya dia tidak berguna bagi gandum. Dan dia itu adalah sesuatu atau lalang yang merusak gandum. Yang berusaha merusak keadaan si gandum saudara. Tapi petani itu tahu dengan pasti jangan dulu dicabut. Karena bisa saja ketika kamu mencabut lalang itu, gandum pun tercabut. Kenapa? Karena akarnya itu maling buku saudara. Saling terkait. Nanti pada waktunya akan ada pemisahan. Lalang akan dipisahkan dari gandum saudara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita itu selalu melihat orang yang tidak benar. Orang yang jahat saudara. Banyak orang Kristen mereka terjebak dengan keadaan ini.
Dan mereka berkata, kenapa seperti ini? Kok gereja itu seperti ini? Lebih baik saya cari gereja lain. Mungkin di gereja lain tidak ada orang yang kelihatannya dia rajin, kelihatannya dia Kristen, tetapi hidupnya tidak Kristen. Oh saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Tapi yang luar biasa adalah lalang dan gandum ini saudara susah dibedakan. Nanti sampai bonggolnya keluar, buahnya ada, baru kita tahu siapa lalang, siapa gandum saudara. Ini yang membuat kita juga bisa dikacaukan kan. Kita nggak tahu saudara-saudara yang mana lalang, mana gandum. Kita nggak tahu saudara. Karena mirip. Mirip saudara dikasih Tuhan. Sama-sama beribadah kepada Tuhan. Sama-sama pergi ke gereja. Sama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi ada lalang, ada gandum saudara. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa lalang itu dibiarkan ada di sekitar gandum? Kenapa saudara ada orang-orang yang menurut kita jahat, ada orang-orang yang menurut kita tidak baik, tetapi dia tetap ada di tengah-tengah kita. Kenapa Tuhan tidak mencabut dia saja? Kenapa dia tidak pergi saja dari dunia ini? Kenapa? Oh saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengizinkan semuanya itu ada supaya kita menjadi gandum yang berkualitas. Menjadi orang Kristen yang berkualitas. Menjadi orang Kristen yang memiliki buah yang indah. Dan kita pun bisa dimengertikan bahwa sesungguhnya kehidupan kita ada di dalam kuasa Tuhan saudara. Menarik bukan ketika petani itu mengatakan biarkan saja. Biarlah gandum dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Biarkan saja. Ini sepertinya memberikan jaminan kepada kita. Bahwa yang namanya benih yang baik itu pasti akan menghasilkan benih buah yang baik saudara. Gandum akan menghasilkan gandum. Lalang tidak mungkin menghasilkan gandum saudara. Allah tahu itu saudara. Anak Tuhan orang Kristen itu seperti emas. Biarpun dia di tempat yang buruk, dia tetap emas. Biarpun dia ada di tempat yang tidak nyaman, dia adalah emas. Kenapa saudara? Karena yang memberikan benih itu adalah Kristus sendiri. Firman Allah yang benar. Firman Allah yang hidup. Saudara, kita sering baca ini ya. Ini memang viral di mana-mana. Orang jahat memang menakutkan. Tetapi yang lebih menakutkan lagi adalah orang yang berpura-pura baik padahal dia jahat. Saudara, orang jahat itu menakutkan loh saudara. Mungkin dia bawa parang di depannya, bawa pistol, menakutkan. Tapi kita bisa menghindari dia bukan? Kita bisa berjaga-jaga bukan? Kita bisa waspada bukan? Tapi yang bahaya itu adalah orang yang pura-pura baik dengan kita, tapi senjatanya ada di belakangnya, itu yang sangat membahayakan padahal dia adalah jahat dan dia punya maksud jahat untuk kita. Ini memang membahayakan saudara. Kita nggak tahu kan? Apakah dia jahat, apakah dia baik, kita nggak tahu. Tapi itulah kenyataannya saudara. Kita ada di sana dan kita juga mengenal istilah serigala berbulu domba. Dia tuh serigala saudara yang datang menyusup di tengah-tengah kita. Tapi dia mengenakan bulu domba dan kita terkesima dengan dia saudara. Banyak orang gampang terkesima dengan tampilan seseorang di luarnya. Dengan kata-kata yang manis seolah-olah dia adalah orang hebat. Padahal sebetulnya dia adalah serigala yang berburu domba saudara. Gak gampang bukan? Gak gampang saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini tantangan kita loh. Orang-orang jahat
Mereka Kristen, tapi Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Mereka berusaha mengganggu kita. Mereka berusaha mengacaukan kehidupan kita. Mengacaukan tujuan Allah atas gerejanya. Tapi kita nggak bisa melihat seperti itu, saudara. Dan juga serigala berbulu domba itu juga ajaran-ajaran yang tidak benar banyak sekali, saudara. Sekarang ini banyak jemaat itu banyak stres, saudara, banyak pergumulan. Sehingga seringkali mereka mencari katanya firman Tuhan untuk memberikan kekuatan, saudara. Dia cari mana. Bahkan ada yang memviralkan kata-kata dari seorang yang katanya hamba Tuhan. Padahal seorang dikasih Tuhan, belum tentu apa yang dikatakan itu benar. Belum tentu berdasar firman Tuhan. Tapi banyak orang yang sharing akan sesuatu enggak disaring dulu, saudara. Sehingga kita menjadi agen-agen penyesatan. Karena kita tidak waspada, kita tidak hati-hati. Karena memang mirip sekali, saudara, antara firman Tuhan dengan yang sepertinya firman Tuhan, saudara. Mirip sekali. Tidak mudah membedakannya, saudara. Mirip sekali. Seperti lalang dan gandum, saudara, tidak bisa dibedakan sampai nanti ada buah yang keluar, kelihatanlah dari buahnya, saudara. Tapi sebelum dikasih Tuhan, yang kedua adalah tugas kita itu bukan untuk menghakimi dan menyingkirkan, saudara. Jangan sampai saudara setelah dengar ini, wah mulai cari tahu yang mana lalang, yang mana gandum. Wah, itu lalang, saudara, datang lalang. Nyanda, saudara. Oh, itu gandumnya Anda. Itu bukan tugas kita, saudara. Tugas kita bukan untuk menghakimi orang lain, tidak. Bukan untuk menyingkirkan dia, tidak. Tapi tugas kita itu adalah untuk mengasihi setiap orang. Mengampuni orang lain. Itu tugas kita, berbuat baik, itu tugas kita. Job description kita bukan untuk menghakimi, saudaraku. Tapi job description kita, tugas kita adalah mengasihi sesama kita. Memberikan yang baik kepada orang lain. Jadi saudara, nggak boleh kita menjadi hakim bagi orang lain, bukan? Memang saudara, kalau kita lihat ada kejahatan di dalam gereja, Yesus mengajarkan kepada kita supaya ada disiplin. Tidak membiarkannya, saudara. Kalau ada di antara kita yang dia melakukan kejahatan, memang harus ditertibkan, harus disiplin dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan mengharapkan dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi dalam diri kita juga, saudara, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan, untuk kita tetap menjadi anak Tuhan yang baik. Menghakimi enggak wewenang kita, saudara. Kita tidak punya kemampuan untuk itu. Hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup membedakan mana yang baik dan jahat di hati manusia. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Dia nantinya akan memisahkan, saudara. Dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk memisahkan mana lalang, mana gandum. Dia sudah dikasih Tuhan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, yang paling penting lagi adalah kita harus fokus kepada relasi dengan Tuhan, saudara. Memang selama dunia ini ada, selalu ada orang yang jahat. Selalu ada orang yang mencoba menyakiti kita. Mencoba membunuh karakter kita. Mencoba memperlakukan kita dengan tidak adil. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita adalah gandum. Dan kita harus percaya bahwa Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita tidak akan bisa dijatuhkan oleh kejahatan apapun. Kita nggak akan bisa diserang oleh iblis ketika kita tetap
berhubungan dengan Allah yang Maha Kuasa, saudara. Fokus saja kepada hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Nanti semuanya itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Itu sama seperti tumbuhan, saudara. Ketika dia fokus kepada tanah yang banyak nutrisinya, banyak gizinya, maka itu akan membuat tumbuhan itu menjadi baik, menjadi sehat. Demikian kita. Fokus kepada relasi dengan Tuhan, saudara. Tahun ini kita nggak mungkin bisa berbuah kalau kita nggak berelasi dengan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa menghasilkan buah yang banyak kalau kita tidak punya relasi dengan Allah. Biarkan orang jahat di sekitar kita, saudara. Karena ada masanya, masa penuaian, saudaraku. Ada masanya Allah akan memisahkan mana lalang, mana gandum, dan masing-masing akan mendapatkan upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diminta Tuhan untuk berbuah banyak. Sudah waktunya saudara dan saya fokus kepada Tuhan, dan biarlah buah itu muncul dari diri kita, saudara. Percuma saudara mengupayakan untuk menghasilkan buah dengan diri sendiri, nggak mungkin, saudara. Sebaik apapun usaha kita, bagaimanapun kita bisa menampilkan diri supaya kelihatannya baik, itu sementara adanya, saudara. Hanya relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang intim, itulah yang membuat kita berbuah, saudara. Kita nggak mengupayakan buah kita, enggak, saudara. Kita nggak membuat buah kita, tidak. Karena kita nggak bisa membuatnya. Yang kita buat adalah tetap kita ada di tanah itu. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Dan kita menjadi diri yang mengandalkan Tuhan saja, saudara. Sehingga nantinya orang bisa melihat luar biasa. Inilah dia gandum. Inilah dia anak Tuhan. Inilah dia orang-orang kerajaan Allah. Orang-orang yang telah menjadi milik Kristus. Lewat apa, saudara? Lewat buahnya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan itu masuk kerajaan Allah. Enggak, saudara. Tapi orang yang percaya kepada Kristus dan melakukan kehendaknya, saudara pun dikasih Tuhan. Saudara, nanti pada akhirnya orang-orang benar, saudara dan saya, itu akan seperti matahari. Kita bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa pada waktunya, saudara. Jadi sabar semua dikasih Tuhan. Tahun ini yuk kita jalani dengan terus berelasi dengan Allah. Kesulitan, kesusahan akan tetap ada. Selama bumi ini ada, orang-orang jahat pun ada di sekitar kita. Tapi jangan fokus kepada mereka, saudara. Fokuslah kepada Allah. Karena benih yang ditabur Allah kepada kita, itu adalah benih yang murni. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Sekali lagi, jangan cari orang lalu bilang, oh dia lalang. Jangan, saudara. Itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah kita waspada menghadapi dunia ini. Jangan tawar hati ketika di gereja kita melihat ada orang-orang yang sepertinya tidak memiliki kehidupan yang rohani. Jangan tawar hati ketika pergumulan itu datang. Itu adalah bagian kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa benih yang ditaburkan oleh Tuhan itu benih yang baik. Dan dia akan menghasilkan buah yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diberitahukan bahwa sesungguhnya di dunia ini Allah mengizinkan
kami hidup bersama dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang menolak Kristus, tetapi mereka mirip seperti orang Kristen melakukan kegiatan-kegiatan gereja. Ya Tuhan, berikan kepada kami kepekaan untuk kami mewaspadai segala yang jahat yang berusaha mengganggu kehidupan kami. Dan biarlah kami fokus kepada Allah, membangun relasi dengan Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, dan juga doa-doa kami setiap hari kepadamu. Tuhan, kami tidak mungkin bisa berbuah kalau kami terlepas daripada Engkau. Kami hanya bisa berbuah ketika kami tinggal tetap di dalam Engkau, ya Allah. Terima kasih, biarlah tahun ini kami bisa menolak segala rintangan-rintangan yang menghalangi kami untuk berbuah bagi Kristus. Terima kasih, terpujilah Engkau, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.